kita tadi sudah bercerita banyak sharing terkait hipnoterapis, psikologis laki-laki dan segala macam. Di sore hari yang cukup sendu ini Pak, yang tenang, damai di area sudut pandang yang sama seperti nama segmen kita, mari kita sedikit menyantap dan menikmati minuman dan makanan yang telah disediakan. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mari. Oke Bapak, silahkan kita santap, kita coba aja terlebih dahulu. Bagi pemirsa yang ada di rumah, sudut pandang ini tidak hanya pelataran, namun menyediakan juga kafe, spot foto yang unik-unik, yang seru-seru, juga menyediakan kafe yang menjual beraneka macam minuman dan juga makanan. Jadi bagi warga kota Samarinda dan sekitarnya yang menginginkan nih tempat wisata yang baru, karena di Samarinda itu jarang banget kita ketemu tempat wisata yang enjoy, yang tenang dan nyaman, bisa main-main ke sudut pandang yang ada di daerah Betapu seperti itu ya. Sudah Pak Rudi? Sudah mulai disantap-santap? Oke. Luar biasa hidangannya. Luar biasa. Gimana nih Pak Rudi terkait tanggapannya di lokasi segmen sudut pandang hari ini di daerah yang sama banget persis namanya sudut pandang? Ya, kalau saya lihat ya, ini natural sekali. Kalau memang buat masyarakat yang ingin melepaskan stres, kemudian healing, nah, kalau dalam karena itu ya healing. Ya, liburan. Ya. Nah, ini salah satu tempat yang lokasi yang direkomendasikan karena di sini kita lihat semuanya serba hijau, karena secara mental kita melihat yang segar-segar, kemudian yang hijau, ini juga membantu menurunkan kadar stres kita atau kecemasan kita. Nah, jadi ada membantu untuk memberikan ketenangan, kemudian bisa memberikan yang namanya kenyamanan kepada kita. Nah, ini bisa dicoba untuk lokasinya di sini yang ada di daerah yang sudah disebutkan tadi. Berarti untuk bagi pemirsa yang ada di rumah, benar banget Pak ya, kalau misalnya melihat yang hijau-hijau itu membantu meregulasi stres. Salah satunya. Iya, karena pernah saya baca Pak bahwasannya ada first aid untuk ketika kita mengalami panic attack itu adalah menghirup nafas, melihat sesuatu yang berwarna hijau, menyebutkan barang-barang ada di sekitar kita dan merasakan kontur-kontur yang ada di sekitar kita. Iya, betul ya Pak ya. Berarti sambil jalan-jalan nih Pak, sambil kita juga bisa meregulasi stres, healing sambil merasakan ketenangan. Betul. Mungkin seperti yang tadi Bapak bilang, lelaki itu butuh ketenangan, butuh jalan melepas penat sendirian. Itu berarti salah satu opsi yang baik Pak ya untuk sambil jalan-jalan ke sini. Iya. Sambil diajak keluarga, kemudian pasangannya, kalau yang berkeluarga bawa anak-anaknya untuk menikmati alam. Kemudian alam ini kan tidak hanya berkaitan dengan ini ya, dengan pepohonan dan sebagainya, ada pantai, kemudian juga ada air terjun dan sebagainya. Banyak. Nah, itu salah satu. Salah satunya adalah pelataran sawah seperti ini Bapak. Betul. Baik Bapak, kita beranjak lagi ke pembahasan terkait laki-laki dan hipnoterapis Bapak. Nah, dalam hipnoterapi apakah ada sugesti lainnya Bapak yang telah disiapkan untuk laki-laki? Karena tadi yang kita bahas adalah laki-laki selalu mengutamakan logika. Ya. Bagaimana jika laki-laki menjadikan pemahaman statement itu sebagai harga mati, kita menyebutnya sebagai harga mati, sehingga perlukah ketika di hipnoterapis atau dalam proses hipnoterapi itu membenarkan isi dari statementnya bahwasanya laki-laki menggunakan logika, ataupun statement lelaki itu lebih banyak diam berpikir, tidak menjadi harga matinya Pak. Karena terkadang untuk lelaki yang memegang hal itu sebagai harga mati itu sudah tidak mau lagi mengindahkan hal-hal di sekitarnya seperti itu Pak. Secara sugesti, kalau dalam dunia hipnoterapi ini tergantung dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Nah, cuma mungkin saya bisa berpesan bahwasanya tidak ada salahnya ketika laki-laki ingin menumpahkan apa yang dia rasakan, kemudian memberikan atau berbagi cerita kepada
teman ataupun Pasangan. orang yang dianggap dipercaya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara dengan orang yang dipercaya, maka laki-laki mungkin akan membutuhkan harus benar-benar yang bisa dipercaya ketika dia bercerita. Nah, terkadang memang ada dari teman, kemudian dari orang tuanya. Nah, itu tergantung dari situasi kondisi di lingkungan dia. Nah, mengenai sugesti yang diberikan pun saya tidak bisa banyak karena memang tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Nah, tapi bahwasanya laki-laki juga berhak untuk yang namanya bercerita. Berhak. Laki-laki bisa mendapatkan kesempatan itu untuk berbagi, menumpahkan perasaan yang ada dia saat ini. Gak ada yang salah di situ ya. Karena setiap permasalahan itu laki-laki memang condong ataupun cenderung yang namanya berusaha untuk menyelesaikan, lebih condong ke situ. Namun ketika ada suatu hal yang dianggap berat, bolehlah untuk yang namanya bercerita, dan itu sangat wajar, bukan berarti tidak boleh. Ataupun berkaitan dengan kamu bagi laki-laki tidak boleh namanya nangis, kamu laki-laki tidak boleh yang namanya mengeluh dan sebagainya gitu. Kita mengeluh, namun kita juga memberikan namanya solusi. Jangan terlalu sering mengeluh seperti itu, karena secara kalau apabila kita melakukan keluhan, mengeluh dan sebagainya, maka otak itu akan beranggapan bahwasanya hidup itu susah, akan menganggap seperti itu. Nah, jika kita tidak ingin yang namanya hidup kita terasa susah dan sebagainya, tanamkan berpikir positif di setiap keseharian kita, dan juga bagaimana caranya kita bisa apabila ada kendala berceritalah, gak ada masalah. Berarti ketika seorang lelaki itu tidak perlu menanamkan dengan sebagai harga mati, Pak, ya, bahwasannya lelaki itu tidak bercerita, bahwasannya lelaki juga membutuhkan solusi, laki-laki juga membutuhkan ruang untuk bercerita. Tidak hanya perempuan yang diberikan ruang untuk bercerita, tetapi seseorang pria juga diharapkan untuk bisa mampu bercerita, seperti itu, Pak, ya. Baik Bapak, seperti yang tadi itu saya sedikit penasaran nih Pak, karena banyak studi kasus yang saya dapatkan bahwasannya seperti tadi yang saya bilang, bahwasannya banyak lelaki yang tertancap di kepalanya itu bahwasannya lelaki tidak bercerita. Hal tersebut apakah lahir dari budaya Pak? Dari budaya patriarkis ataukah memang bawaannya? Karena saya pernah mendapatkan studi kasus, yaitu ada seorang lelaki yang menuntut untuk diberikan solusi, tapi kita sebagai yang diceritakan ini tidak tahu apa yang dia tuntut solusinya, karena dia tidak bercerita apa terkait permasalahan dan apa yang diharapkan sebagai orang yang menerima ceritanya ini. Betul. Nah, jadi seorang laki-laki itu dia memiliki yang namanya semacam anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Itu lebih banyak mereka memendam, ya, ibaratnya dalam permasalahan. Karena apa? Mereka tidak ingin merepotkan orang lain, seperti itu. Itu salah satunya dari beberapa banyak faktor yang lain. Kalau seandainya dikatakan apakah laki-laki ini tidak boleh menangis, saya ambil contoh tidak boleh menangis. Apakah laki-laki ini merupakan sudah terbentuk sejak lahir, kemudian apakah ini juga faktor lingkungan ataupun memang tuntutan sehingga mereka seperti itu bisa dikatakan iya, juga bisa dikatakan tidak. Nah, karena apa? Beban beratnya laki-laki itu, beban beratnya. Mereka ketika ingin mengeluh saja, nah jadi mereka akan melihat lagi, ketika nanti saya mengeluh, ini apa yang akan terjadi? Apakah keluhan itu menyelesaikan masalah? Dan berapa orang yang akan membantu saya? Contoh seperti itu. Nah, ketika orang sudah tidak yang namanya dia menemukan itu, dia kan berpikir buat apa saya mengeluh? Yang penting keluarga saya, lingkungan saya tidak yang namanya terbebani oleh saya. Lebih baik saya bagaimana cara menyelesaikan, cari jalan keluar. Jika sudah ada jalan keluarnya, saya akan coba bercerita kepada yang lain. Itu keunikannya seorang laki-laki. Iya, mereka akan mencari jalan keluar dulu semaksimal mungkin. Kemudian jika sudah ketemu caranya, mereka akan ada yang namanya kebanggaan di situ, dan jika ada kebanggaan itulah yang akan diceritakan kepada orang lain. Berarti laki-laki itu proudnya tinggi ya Pak ya? Rasa kebanggaannya proudnya tinggi. Iya. Nah, seperti
seperti itu juga bahwasannya berarti lelaki itu bukan berarti tidak mau bercerita, tapi memilih untuk menjalani prosesnya terlebih dahulu sendiri, mencari solusi dan segala macam ya. Oke Bapak, terakhir Pak, boleh sambil dikasih disisikan sebagai closing statement, bagaimana seseorang lelaki yang menganggap bahwasannya dirinya itu burnout tapi tidak mau mengaku burnout karena statement kalau seorang yang sudah burnout berarti lemah ketika sedang menghadapi kehidupannya Pak, seperti itu. Karena lelaki kan sering merasa bahwasannya tidak lemah, karena seperti Bapak tadi kita diskusikan tadi, profil lelaki itu tinggi karena gentleman-nya, maskulinitasnya, seperti itu Pak. Iya. Kalau kita dalam kondisi burnout atau istilahnya kelelahan ya, kelelahan dalam menghadapi suatu persoalan, suatu permasalahan yang timbul entah dari dalam dirinya, entah juga dari luar dirinya. Ketika sudah posisi seperti itu, laki-laki itu akan lebih identik yang namanya lebih cenderung diam dulu ataupun berpikir semaksimal mungkin. Nah, burnout ini apabila ada orang lain yang ikut, ibaratnya dalam tanda kutip umpama menyenggol sedikit, kemudian itu kadang-kadang menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi dia. Seorang lelaki. Seperti itu. Karena apa? Dia merasa lelah. Kalau ada yang sudah merasa lelah, lebih baik saya diam, orang lain jangan ganggu. Seperti itu. Saya ingin istirahat. Saya ingin tenangkan pikiran saya. Saya ingin yang namanya merasakan diri saya nyaman dulu. Saya akan mencari kenyamanan sendiri. Seperti itu. Ketika orang lain ikut campur di dalam itu, dia akan terganggu. Nah, terus bagaimana Pak solusinya seandainya kita akan menemukan laki-laki yang kondisi lelahan atau burnout seperti itu? Beri dia ruang, beri dia kesempatan untuk yang namanya menyesuaikan diri. Seperti itu. Kemudian nanti kalau dia sudah yang namanya dia bisa menyesuaikan diri, ajak bicara pelan-pelan. Sebenarnya kalau lebih simpel laki-laki, cukup saudara duduk saja di sebelahnya, kita senyum aja, dia sudah paham sudah. Nah, kita tunggu nanti dia berbicara. Seperti itu. Nah, kalau dia sudah berbicara, sudah nyaman dan sebagainya, dia akan lanjut berbicara, membuka percakapan. Jadi sesimpel itu sebenarnya laki-laki. Seperti itu. Namun ada beberapa hal. Itu salah satu anugerah yang diberikan ya, karena kalau yang dengan perempuan juga anugerahnya masing-masing seperti itu. Inilah Allah itu begitu adil, begitu luar biasa menciptakan manusia dengan segala kelebihannya di situ. Makanya kita harus bersyukur, mau laki-laki maupun perempuan, kita memiliki kelebihan itu masing-masing. Itu Bapak ya. Berarti Pak, terkait statement Bapak tadi bahwasanya lelaki itu hanya perlu kita berikan ruang, kita berikan kenyamanan, dan juga mereka nanti didampingi Pak. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana jika lelaki ini sebagai seorang wanita Pak, karena kita kan membahas terkait mengulik psikologi wanita dan pria, bagaimana kita sebagai seorang wanita telah memberikan ruang namun prianya malah kabur Pak, seperti itu. Ya itu pertanyaan yang ini ya, yang paling banyak ya, seperti itu. Sebenarnya mereka dalam tanda kutip tidak kabur ya, mungkin menghindar sedikit. Seperti itu. Saya tidak ingin berkatakan yang namanya berpikir jelek dulu bahwasanya di sini langsung kabur dan sebagainya, enggak. Kita coba mungkin menghindar terlebih dahulu sampai nanti mereka menemukan jalan keluarnya ataupun menemukan solusinya. Nah, seperti itu. Kalau mereka sudah menemukan solusi, kemudian mereka diberikan ruang untuk berpikir, karena setiap laki-laki itu memiliki tempat atau wilayah tersendiri untuk yang namanya bisa berpikir. Jangan heran ketika nanti salah satunya ada yang mungkin merokok, kemudian menyepi, duduk sendiri ngopi, ngelihat pemandangan, bangun malam duduk di luar teras dan sebagainya sambil merokok sendiri. Nah, bagi mereka itu nyaman. Disitulah akan membuka yang namanya dalam otak itu untuk mulai berpikir mencari jalan keluar. Belum tentu laki-laki itu duduk di depan TV tapi dia nonton. Belum tentu. Iya, remote dia dinyalakan, TV dinyalakan. Tapi ini pikirannya kemana-mana. Betul, bisa jadi. Apalagi dia menghadapi banyak masalah. Harus bayar ini, menyelesaikan A, B, dan C. Sementara dia juga banyak tuntutan sebagainya. Banyak laki-laki pikiran lelaki itu berarti ketika lelaki melamun itu tidak hanya ataupun nonton Pak ya, misal contohnya melakukan aktivitas, tidak hanya sedang melakukan aktivitas tapi pikirannya juga sedang berjalan untuk memikirkan hal-hal lain ke depannya, seperti itu Pak ya.
Oke Bapak, boleh kita kasih closing statement sedikit Bapak terkait seorang lelaki dan juga seorang psikologis lelaki itu seperti apa? Ya, saya melihatnya dari sini, walaupun meski tidak sampai yang mereka lebih cenderung ke dalam sisi hipnoterapi, dengan sedikit saja ya, karena saya juga bukan dalam bidang psikologi. Nah, namun saya melihat beberapa klien saya yang juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, bahwasanya ketika ada suatu permasalahan, ketika ada menghadapi suatu hidup yang merasa berat, silahkan bercerita, silahkan yang namanya menyampaikan apa yang ada di isi kepala, yang ada yang isi di hati. Kita bercerita bukan untuk yang namanya bahwasanya kita ingin yang menumpahkan masalah kepada orang lain, tidak, tapi kita ingin berbagi, ingin melepaskan emosi yang ada di dalam diri kita, setidaknya mengurangi, walaupun tidak menyelesaikan, setidaknya bisa mengurangi permasalahan yang ada di dalam diri kita. Kita merasa lega, kita merasa nyaman. Nah, mungkin itu statement yang bisa saya berikan untuk semuanya. Artinya jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk yang namanya kita istilahnya konsultasi dengan orang yang sesuai dan juga orang yang bisa dipercaya. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Pesan dari Pak Rudi adalah jangan takut untuk bercerita dan memulai pembicaraan ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan Q&A Sudut Pandang. Karena setiap pikiran punya alasan dan setiap rasa punya cerita. Saya Deda Dasupadani Suara SPD undur diri. Terima kasih dan selamat sore.